Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Bella. Saya Vina. Saya Ian. Saya Novi. Di sini kami dari Akuntansi C 2019 Universitas Sanata Dharma. Dalam presentasi kali ini, topik yang akan kami bahas yaitu mengenai akuntansi di era digital, dan berikut adalah poin-poin penting yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Untuk yang pertama, apa itu era digital? Era digital juga disebut sebagai globalisasi, di mana teknologi merupakan peran utama dalam kehidupan. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai revolusi industri 1.0 sampai industri 4.0. Pada industri 1.0 mulai mengembangkan uap dan air untuk sumber dayanya. Lalu, pada industri 2.0, listrik dijadikan sebagai sumber utama untuk menggantikan uap dan air karena lebih efisien. Pada industri 3.0, menggunakan penemuan perangkat elektronik seperti transistor untuk membantu atau menggantikan operator. Pada industri 4.0, era masa kini, sumber utama yang digunakan adalah internet dan sistem. Revolusi industri 4.0 merupakan bentuk kemajuan teknologi yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologi, sehingga terjadi perubahan mendasar dalam cara hidup manusia. Menurut Wei Wang, pendiri dan analisis utama Constellation Research Incorporated, setidaknya ada 5 teknologi digital yang menjadi dasar dari transformasi digital. Ada mobile, social, cloud, big data, dan unified communication. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep akuntan muda. Tentu banyak yang tahu bahwa akuntan muda adalah akuntan yang milenial dan akuntan yang ada di era digital ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah akuntan muda adalah akuntan yang mengetahui seluk-beluk teknologi masa kini serta bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Tentu tidak hanya sekedar memanfaatkan teknologi yang ada, akuntan juga harus memiliki kemampuan dan pengetahuan agar dapat bersaing di era digital ini. Fun fact mengenai akuntan muda. Pada tanggal 26 Oktober adalah Hari Akuntan Muda Indonesia. Nah, dicatat ya para akuntan muda dan calon akuntan muda. Saya akan menjelaskan tentang hambatan yang dihadapi akuntan muda di era digital. Yang pertama, pengolahan data akuntansi berbasis internet. Hambatan ini membuat para akuntan tidak lagi menjalankan perannya sebagai akuntan secara total atau kurang memiliki dedikasi yang total karena pengelolaan data-data akuntansi dilakukan berbasis internet. Yang kedua yaitu pengukuran dan penilaian biaya dan manfaat penggunaan teknologi dilakukan dengan sistem cloud computing dan social networking. Sistem cloud computing dan social networking ini membuat penilaian dan pengukuran biaya-biaya akuntansi dilakukan dalam sistem jaringan sehingga menggeser peran seorang akuntan. Yang ketiga, perangkat lunak yang bekerja secara otomatis memiliki peran lebih dalam menciptakan laporan keuangan. Kita ketahui bahwa di era artificial intelligence ini, berbagai macam produk perangkat lunak ditawarkan untuk membantu para akuntan dalam menciptakan laporan keuangan. Namun di sisi lain, produk-produk tersebut justru menggeser peran akuntan karena lebih otomatis dalam menciptakan laporan keuangan. Yang terakhir yaitu akuntan yang tidak memiliki keahlian teknologi susah bersaing di era 4.0. Artinya bahwa hambatan yang dimiliki oleh akuntan diperparah jika seorang akuntan tersebut memiliki kegagapan teknologi karena susah bersaing di era 4.0 sekarang ini. Selanjutnya, the role of young accountant in digital era. Seorang akuntan harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Dikutip dari International Edition Accounting and Business Magazine edisi Desember 2016, Roger Leonard dan Catherine Chris mengatakan bahwa terdapat 4 langkah yang harus diambil oleh seorang akuntan di dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu awareness atau kesadaran. Seorang akuntan harus menyadari bahwa dengan adanya revolusi industri ini melahirkan peluang atau kesempatan baru. Kesempatan yang muncul ini menumbuhkan bisnis baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua, education atau pendidikan. Seorang akuntan harus dapat meningkatkan mutunya di bidang pendidikan, contohnya dengan melakukan pelatihan coding.
manajemen informasi antar beberapa program dan platform yang berbeda, atau implementasi real-time accounting yang ditujukan kepada seluruh departemen dan organisasi perusahaan termasuk pemegang saham. Yang ketiga, professional development atau pengembangan profesi. Meningkatkan kinerja profesi akuntan beserta program-program yang mendukung pengembangannya dengan cara melakukan latihan presentasi online maupun tatap muka secara langsung, dan mengevaluasi dampaknya terhadap kapabilitas profesi akuntan pada masa depan. Dan yang terakhir yaitu reaching out atau penerapan standar tinggi. Sebagai akuntan dituntut harus memiliki kontrol maksimal terhadap data yang dihasilkan, di mana data atau informasi fisik biasanya diperoleh di bawah tanggung jawab para insinyur, sehingga hubungan kerja antara akuntan dan insinyur harus berjalan harmonis agar data dan informasi akuntansi dijaga dengan baik. Pada revolusi industri 4.0, akuntan harus aware. Bukan berarti akuntan dapat tergantikan begitu saja oleh teknologi. Teknologi hanya dijadikan sebagai suatu privilege untuk mengoptimalisasikan pekerjaannya, sehingga wajib bagi akuntan untuk melatih soft skill agar dapat bersaing di era digital ini. Technology is a useful servant, but a dangerous master.